kata perawat kepada pasien ini, "Bapak tahu," kata dia, "bahwa pasien itu adalah orang buta." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kali ini saya akan bercerita tentang dua orang pasien rumah sakit yang kedua-duanya sudah sama berusia tua dan tinggal atau berada di kamar atau di ruang yang sama. Kondisi pasien pertama, di sepanjang hari, di sepanjang waktu dia mesti berbaring, sementara pasien yang kedua dibolehkan 1 jam dalam sehari dia duduk, dan kebetulan pasien kedua ini duduk menghadap atau tempat tidurnya dekat dari jendela. Maka setiap sore pasien kedua ini selalu memandang ke jendela, dan menariknya kedua orang ini setiap hari mereka bercerita. Pasien pertama bercerita tentang keluarga dia, bagaimana anak-anaknya, kemudian juga aktivitas pekerjaan beberapa waktu lalu. Kemudian pasien kedua pun begitu, sama-sama bercerita tentang kondisi keluarganya, termasuk masa depannya, target-target dia. Kemudian setiap sore pasien yang kedua yang berada di dekat jendela ini selalu memandang keluar, dan apa yang dia lihat, ya, aktivitas kegiatan di luar sana selalu dia ceritakan kepada pasien kedua. Maka satu sore misalnya, waktu dia dibolehkan duduk oleh dokter, maka dia memandang ke jendela dan dia menceritakan apa yang dia lihat di sore tersebut. Dia ceritakan di bawah sana ada kolam, dan di sana ada itik yang sedang mandi, ada anak-anak yang sedang bermain, ada orang-orang yang sedang jogging, berjalan kaki, pohon yang begitu rindang. Dia ceritakan semua. Ya, pasien pertama tadi seperti menyaksikan apa yang diceritakan oleh pasien kedua ini, karena detailnya cerita tersebut tentang bagaimana kondisi jalan, bagaimana kendaraan lalu lalang, ya, bagaimana kondisi taman, bagaimana orang-orang ya bercanda ria di luar sana, dia ceritakan kepada pasien pertama. Maka pasien pertama, walaupun kondisinya berbaring, dia sangat menikmati apa yang diceritakan oleh pasien kedua. Termasuk di hari-hari berikutnya atau di sore berikutnya, pasien kedua yang berada sekali lagi dekat jendela menceritakan apa yang dia lihat di luar sana. Dia ceritakan kepada pasien kedua, "Oh, di luar sana ada karnaval, ada parade, ada penampilan, ramai orang yang menontonnya." Maka pasien kedua lagi-lagi merasa senang, merasa semangat, ya, seperti seolah-olah dia melihat apa yang dilihat oleh pasien kedua tersebut. Satu hari, sahabat sekalian, dokter atau perawat dari rumah sakit tersebut masuk ke ruangan mereka untuk membawa air hangat. Tetapi ketika itu yang terjadi adalah ternyata pasien kedua sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka begitu mendengar kabar temannya, atau pasien pertama tadi mendengarkan kabar meninggalnya pasien kedua ini, ia sangat bersedih. Kemudian dia mengatakan kepada perawat, "Bolehkah saya untuk pindah ke dekat jendela itu atau tempat tidur di mana pasien kedua tadi berada?" Maka teman-teman sekalian, begitu dipindahkan tempat tidurnya, tempat tidur pasien pertama pindah ke tempat tidur pasien kedua, dan dia betul-betul menghadap ke jendela. Dan ketika perawat keluar dari ruangan, pasien pertama ini coba untuk bangkit dari berbaringnya, dia paksakan. Dan sahabat tahu apa yang terjadi? Ternyata sahabat sekalian, yang dia lihat hanya tembok belakang. Tidak ada pemandangan sama sekali, hanya tembok belakang. Maka dia panggillah perawat, ya. Kemudian perawat datang, lalu dia sampaikan, "Itu pasien yang kedua atau pasien teman saya itu kemarin menceritakan kepada saya setiap sore, ya, apakah itu penampilan di luar sana, apakah kolam, apakah itik yang berenang di kolam tersebut, apakah orang-orang yang sedang berjalan, apakah pohon yang begitu rindang, ya, dia ceritakan kepada saya setiap sore." Lalu sahabat sekalian, apa yang disampaikan oleh perawat kepada pasien yang sudah menempati tempat tidur yang sudah meninggal ini?
kata perawat kepada pasien ini, "Bapak tahu," kata dia, "bahwa pasien itu adalah orang buta." Sahabat sekalian, pasien itu adalah orang buta. Maka luar biasa, dari cerita ini kita peroleh hikmah atau kita peroleh pelajaran. Satu, itulah hebatnya kata-kata. Kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, kata-kata yang memotivasi akan menumbuhkan jiwa seseorang. Orang-orang yang sakit, ketika dokter, ketika perawat membisikkan, menyampaikan kata-kata yang menyemangati, yang memotivasi, maka relatif daya tahannya akan lebih kuat. Begitupun ketika kita berada di rumah, ya, di sekolah, di tempat pekerjaan, di masyarakat di luar sana, maka kata-kata itu berpengaruh kepada kejiwaan kita. Satu. Yang kedua, belajar kita dari pasien yang kedua tadi. Pasien yang berada di dekat jendela, yang dia menceritakan bahwa di luar sana ada parade, di luar sana ada penampilan kepada pasien pertama. Ternyata tidak ada. Apa yang dia lakukan? Hanya ingin memotivasi temannya. Maka bermanfaatlah, lakukan sesuatu yang memotivasi orang lain. Orang-orang yang berada di sekitar kita mesti bersemangat dengan hadirnya kita. Walaupun terkadang, ya, kita menyaksikan dari cerita tadi bahwa dia sendiri sebetulnya tidak melihat, tetapi dia ingin memotivasi orang lain. Maka sahabat sekalian, inilah cerita kita kali ini. Mudah-mudahan juga memotivasi kita, menginspirasi kita untuk menebar kebaikan, semangat, motivasi, inspirasi kepada yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.